Silakan duduk Bapak Saudara dan pelayan-pelayan Tuhan yang kita kasih bersama. Puji Tuhan Bapak Saudara. Hari ini tanggal 16 Agustus, pasnya kita hari Minggu beribadah, maka kita untuk merayakan kemenangan kemerdekaan bangsa kita. Kita bersyukur bahwa para pahlawan kita yang sudah mengorbankan segalanya, baik harta maupun nyawa untuk kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Kita harus bangga, kita percaya bahwa kemenangan kemerdekaan itu diberikan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Amin. Maka untuk itu saya mengajak kita untuk lebih semangat lagi untuk memperingati kemerdekaan ini. Kita biasanya kalau pahlawan itu pejuang bertemu dalam pertempuran ataupun waktu itu mereka ada yel-yelnya. Sekarang saya mau ajak kita. Kalau saya bilang merdeka, Bapak Saudara, jawabnya merdeka juga ya. Oke? Baik. Merdeka! 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 Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Nah, begitu dong, semangat kita. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Beragam suku bangsa, tetapi satu tujuan. Bahwa kita, orang-orang yang percaya, tentu ingin bertumbuh dan punya tujuan untuk bergereja. Bapak Saudara, kalau saudara ingin bertumbuh, saudara itu harus mengakar kuat di dalam firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan. Apa sih tujuan kita datang ke gereja? Apakah kita hanya sebagai rutinitas orang yang percaya? Atau kita ada motivasi lain? Nah, tentu jawabannya pada firman Tuhan ini. Kita akan bahas firman Tuhan ini dan kita akan cari bagaimana kita harus berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, bersatu dalam tubuh Kristus, berbuah dan memiliki kemuliaan Tuhan untuk hidup kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Kolose 2, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, saudara, kita baca dua firman Tuhan ini, dua ayat firman Tuhan untuk mengantar kita. Baik, kita baca 2 Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Ayat 6, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan bahwa kita hari ini kita boleh mengenal bagaimana pertumbuhan gereja itu harus memiliki yang namanya satu, kualitas, yang kedua adalah kuantitas. Saudara. Baik ke slide kita. Pertumbuhan itu tidak bisa instan kalau kita mau mengakar dan kuat di dalam Tuhan. Harus ada prosesnya. Nah, terkadang inilah saudara, kalau kita mengikut proses Tuhan, kalau saudara itu ingin sukses, harus ada proses. Tetapi masalahnya begini, saudara, kita sukanya protes. Mau sukses, suka protes. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan hari ini belajar bagaimana kita harus memiliki pertumbuhan. Kan tadi tema kita adalah bertumbuh dan
tujuan bergereja. Bagaimana kita harus bertumbuh menurut firman Tuhan hari ini? Pertama, kita harus memiliki kualitas. Kedua, kita harus memiliki kuantitas. Nah, pertumbuhan kualitas itu berfokus kepada apa? Dari dalam, di dalam hidup kita. Bertumbuh dari dalam. Dan kedewasaan rohani. Dan rohani kita harus sehat dulu. Bapak saudara, kedewasaan itu harus bertumbuh dan mengakar kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa menerima firman Tuhan yang keras, saudara akan nanti tersinggung. Saudara, marilah kita bertumbuh. Jangan lagi kita seperti kanak-kanak, seperti bayi, hanya menerima asupan susu, bukan makanan yang keras firman Tuhan katakan. Kita harus bertumbuh terus. GKIC sudah 4 tahun, Pak Gembala. Mau hampir 4 tahun umurnya. Tentu semua jemaat sudah mulai dewasa. Imannya dewasa, perilakunya dewasa. Ya harus mulai kita mendewasakan diri. Jangan cepat-cepat tersinggung. Ya, firman Tuhan ini mengajar kita, saudara. Firman Tuhan ini menegur kita. Roh Kudus mengajar, menolong, dan menegur kita melalui firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan. Sehingga kita diproses dan diuji, saudara. Maka itu rohani kita harus sehat dulu. Kalau kita memiliki makanan yang sempurna, bergizi, makanan rohani yang bergizi. Kalau kita makan makanan rohani yang tidak bergizi, ya banyak orang bilang, ya saya nggak perlu ke gereja. Saya melihat tontonan di live, di TikTok, dan di YouTube. Saudara, boleh, nggak masalah. Tapi masalahnya ketika saudara mengalami sakit, perlu dikunjungi. Apakah orang yang di TikTok, yang di YouTube itu bisa mengunjungi saudara? Gak bisa. Maka kita perlu bergereja. Ada gembala yang menaungi kita. Sehingga kita diurus. Gembala itu mengurus kita, saudara. Mengurus domba-dombanya. Ada yang sakit, diperbat, dikasih obat, didoain. Itu. Maka jangan kita bergereja itu ya jalan-jalan ya. Gereja sebentar minggu sana, minggu sini, minggu sana, minggu sini. Nanti nggak ada yang ngurus, saudara. Ya kita nggak tahu. Kalau kita dipanggil Tuhan gimana? Siapa yang mau urus kita? Di sana bukan, di sini bukan, di situ bukan. Semuanya nggak mau tanggung jawab karena merasa ini bukan jemaat saya, ini bukan domba saya. Maka bergerejalah, kita bertumbuhlah di mana saudara bisa menerima firman Tuhan ini. Di mana saudara bisa bertumbuh, disitulah saudara akan bergereja. Pilihlah sesuai dengan banyak saudara gereja, banyak. Kalau saudara tidak ada damai sejahtera, untuk apa saudara pergi ke gereja? Untuk apa mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan gembala? Kita ini mau menerima asupan gizi, mau menerima firman Tuhan, biar kita ini sehat. Ya kalau menambah nutrisi sedikit-sedikit di luar, nggak masalah lah. Saya pun masih belajar dari luar, saudara. Tiap hari saya harus belajar. Saya harus mengisi apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Saudara. Bagaimana kalau saya tidak mendapat asupan gizi dari luar? Dan Roh Kudus yang menuntun saya nggak bisa berbicara apa-apa, habis bahannya. Nggak bisa saya khotbah di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, setiap kita untuk mengerti, sehingga kita dewasa untuk menerima firman Tuhan. Ini ayat 6 berkata demikian, menerima, penerimaan dan ketaatan. Firman Tuhan itu harus diterima, jangan ditolak. Terkadang kita kalau firman Tuhan itu menyakitkan hati kita atau menyinggung kita, kita nggak mau terima. Kita tolak firman Tuhan. Kalau kita sudah menolak firman Tuhan, bagaimana kita bisa taat? Tidak bisa. Tidak ada kata taat kalau kita menolak. Kita harus menerima dulu. Masukkan firman Tuhan itu baik, tidak baik, jahat, tidak yang menyakiti saudara, yang saudara rasakan firman Tuhan itu menyakiti dan firman Tuhan ini mengecewakan saudara, tetapi tidak. Firman Tuhan itu selalu baik. Mungkin kita yang tidak baik. Mungkin perasaan kita yang kurang baik. Atau pikiran kita yang tidak baik. Karena firman Tuhan itu selalu baik, saudara. Dia mengingatkan kita. Maka itu, saudara, dalam ayat 7 dikatakan, kita harus stabil. Harus stabil. Harus punya ketahanan. Itu cara kita bertumbuh, supaya akar itu mengikat lebih kuat, walaupun digoncang oleh badai, angin, topan apapun, kita tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Maka, kalau itu sudah mengakar, sudah dibangun, sudah teguh dalam iman, maka kita memiliki dua hal, melimpah dengan syukur. Ayat 7. Kita melimpah dengan syukur walaupun dalam keadaan apapun. Hari ini mungkin saudara pemirsa di rumah dalam keadaan sakit, kecewa, mungkin ditinggalkan orang yang dikasihi. Atau di tempat ini, di gereja ini, saudara merasa kecewa, tidak diperhatikan. Atau saudara punya masalah lalu yang kecewa, ditinggalkan. Hari ini, saudara, saya mengajak saudara tetap bersyukur. Mari bersyukur, walaupun hari ini saudara merasa sakit, merasa ditinggalkan, merasa kecewa. Tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itulah pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Maka itu, saudara, kalau pertumbuhan itu stabil, maka kita lihat kuantitas yang terjadi. Kuantitas yang bertambah, perluasan, kita fokus. Apa yang kita lihat kalau kualitas hidup kita bertambah? Kalau kita sudah mengakar, maka akan terjadi pertambahan jiwa. Bahkan kita bisa melayani di luar gereja. Matius 28. Bahwa kita harus bersaksi sampai ke bangsa-bangsa lain. Itu tujuan kita bertumbuh di dalam gereja, saudara. Jangan hanya gembala saja. Hari ini kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah menang. Bangsa kita menang. Kita pun sudah menang di dalam Tuhan Yesus. Ya, jangan lagi kita cengeng. Saya katakan cengeng. Kita harus dewasa, harus bertumbuh kuat dan mengakar. Itulah kuantitas yang firman Tuhan hari ini katakan dalam Kolose 2 ayat 6. Bahwa kita harus memiliki kuantitas. Dan kalau saudara memiliki kuantitas, saudara akan melampaui akal dan pikiran. Apa yang tidak yang dilihat oleh mata, yang tidak pikirkan oleh saudara, Tuhan akan berikan. Tuhan akan lakukan untuk saudara. Maka itu saudara, untuk itu kita melihat kualitas hidup kita menjadi kesaksian, sehingga
kesaksian kita ini mengakar dan dibangun dan melimpah dengan syukur. Itu adalah kualitas hidup kita, saudara. Tadi kita berbicara tentang pertumbuhan. Sekarang kita tujuan bergereja. Tujuan bergereja. Tujuan apa yang kita capai, yang ingin kita capai? Hanya satu jawabannya di sini adalah untuk kedewasaan. Dewasa dalam apa? Berpikir. Dewasa di dalam apa? Iman. Dewasa di dalam apa? Perbuatan. Jangan kita seperti kanak-kanak. Kalau tidak diberi sesuatu yang dia mau, kita ngambek, marah, bahkan pergi dari gereja. Nah, di dalam Efesus 4, kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke 15-16. Efesus 4 ayat 15-16. Kita akan baca, Bapak Saudara bisa buka atau bisa ditampilkan. Ayat 15 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, saudara. Artinya ayat 15 mengajar kita bertumbuh kemana? Jangan ke samping, ke kiri, ke kanan. Kita harus bertumbuh ke arah yang benar, yaitu arah ke Kristus. Bertumbuh harus jelas arahnya. Gereja kita harus jelas arahnya. Kemana kita harus bertumbuh? Karena Dia adalah sebagai kepala. Jadi kita harus mengikuti firman Tuhan, mengikuti Kristus sebagai kepala. Ini ayat 15 menjelaskan kepada kita. Karena Dia adalah pusat kendali dari hidup kita. Semuanya kita lakukan berdasarkan apa kesaksian Tuhan Yesus, berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Kita ini menginjakkan kaki kita ke telapak kaki Yesus. Berjalan bersama Yesus, seiring dengan Yesus. Sebagai landasan, sebagai dasar kita. Nah, kalau kita bicara tentang standar kedewasaan kita, saudara, kita bicara tentang standar kedewasaan, maka kita memiliki tujuan akhir untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Saudara, saya mau kita mengintrospeksi diri kita. Hari ini kita sudah baik, tetapi saudara harus berjuang untuk lebih baik lagi. Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Maka kita perlu apa? Kita perlu karakter. Karakter kita harus seperti apa? Firman Tuhan mencatat di dalam Efesus 4 ayat 15 ini, karakter kita harus penuh dengan kasih dan pikiran Kristus. Kasih dan pikiran Kristus. Karakter kita harus memiliki kasih dan pikiran Kristus. Saudara, kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tulus. Bukan kita mengasihi seorang karena ada maunya.
atau pingin dilihat orang, atau ada punya motivasi yang lain. Kalau kasih Kristus itu disebut kasih agape. Kasih tidak mengharapkan kembali. Mengasihi benar-benar kita mengasihi. Maka kita harus belajar kasih Kristus itu. Dan selanjutnya apa? Pikiran. Nah ini yang masalah, saudara. Karena hati kita ini, kalau sudah banyak virusnya, banyak sampahnya, maka di sini pun konslet, saudara. Benar nggak ini? Kalau sini sudah sampah banyak virus, sini konslet. Pikiran kita konslet. Makanya banyak orang gila. Ya, kalau gila sama Kristus nggak apa-apa. Tapi kalau gilanya yang lain-lain, konslet karena lain-lain, ya itu kasihan lah ya. Kasihan. Tapi saya percaya bahwa kalau hatimu ada Yesus, ada Roh Kudus, engkau tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Hanya Yesus yang bisa mengendalikan hidupmu. Roh Kudus yang mengendalikan. Saudara, coba bisa dites, saudara. Ketika saudara melakukan satu yang salah, hatimu pasti berbicara. Kalau nggak percaya, saudara cobalah. Pasti ada dua di dalam hati kita akan ngomong. Itulah Roh Kudus yang menasihati kita. Yang satunya udah nggak ada orang, lakukan aja, nggak nampak kok. Yang satu jangan. Pasti seperti itu, saudara. Pasti kita ditegur. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman kalau kita melakukan dosa. Merasa bersalah, saudara. Maka kalau orang bersalah itu cepat ketahuan. Iya, betul. Cepat ketahuan. Karena dasarnya manusia itu memiliki hati yang baik. Hati yang baik. Itu dasarnya kita. Karena kita diciptakan selalu baik. Hari pertama baik, kedua, ketiga. Semuanya baik. Tuhan ciptakan baik. Maka itu adalah di situ yang bertentangan kalau kita melakukan dosa. Pasti itu, saudara. Ayat 15 dari firman Tuhan tadi, memegang kebenaran di dalam kasih, saudara. Artinya ada keseimbangan. Tujuan bergereja, dewasa bergereja, itu memiliki keseimbangan yang sehat. Kalau gereja yang sehat itu gereja yang seperti apa? Gereja yang dewasa rohani. Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa jemaat memiliki kebenaran dan kasih, truth and love. Ya, itu tanda-tanda. Kalau saya bilang love, Ayen tertawa. Ini ada lope-lope ini. Iya, love. Itu tandanya, ada kasih. Itu tanda gereja yang bertumbuh. Tapi kalau dalam gereja perang bertempur, cepatlah kita kabur lah ya. Di sini nggak ada ya. Semuanya baik-baik. Apalagi Pak Tony sama Ibu luar biasa perhatikan kami. Ya, Pak Kuik juga. Semuanya lah memperhatikan kita tempat ini. Ya, puji Tuhan ya, kita memiliki jemaat-jemaat yang luar biasa. Kita ini harus saling terikat, Tuhan katakan dalam ayat 16, terhubung. Kenapa? Saling membutuhkan. Karena dikatakan dalam ayat 16 itu rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu. Saudara, kita harus menjadi satu. Harus kuat, kita harus kuat. Kita harus menjadi satu kesatuan di dalam gereja. Tidak boleh terpecah.
mungkin ada masalah, ya kita harus terbuka, kita harus solid. Jemaat yang dewasa itu harus solid dan diuji. Kita harus punya komitmen. Punya komitmen. Dengan apa? Diuji di dalam apa? Dalam persekutuan, komsel, saudara. Nah, ini komsel ini sangat penting. Bapak Ibu saudara, nanti minggu tanggal berapa kita komsel? Hah? Kamis. Nah, nanti tak usah ditanya sama Bapak Gembala, langsung, Pak, hari Kamis rumah saya ya. Begitu dong. Ya, itu namanya jemaat yang sudah dewasa rohaninya. Senang kalau ada dikunjungi. Ya, kalau punya masalah atau punya apa yang mau saudara rindukan, ya kita sama-sama. Kita ini makhluk sosial, saudara, perlu saling mendukung, saling didukung, saling diperhatikan. Kalau orang dicuek-cuekin, coba saudara, saya cuekin Bapak, misalnya lewatlah kita di mall ketemu, saya enggak panggil, padahal kita kenal. Marah enggak Bapak saudara? Marah enggak? Marah kita. Oh, Bapak itu, kita udah hari-hari ketemu sama dia, gembala lagi di tempat saya, sama saya aja nggak kenal, lewat di mall pun nggak mau panggil. Itu kita, manusia itu makhluk sosial, mau disapa. Oh, halo, ya. Nah, senang kita kan? Entah hatinya benar apa nggak benar, mau nyapa kita nggak tahu lah. Yang penting itu dulu. Senang kita kalau disapa orang. Saya pun senang juga. Ya, senang. Nah, begitu saudara. Kita itu makanya perlu kita. Ya, nanti kalau Bapak saudara mau dikunjungi kita komsel, itu luar biasa. Kita harus aktif ya. Ayat 16 berkata bahwa saudara harus berfungsi. Ya, kita harus punya fungsi masing-masing. Dalam pelayanan ini tidak bisa sendirian. Harus ada singer, ada WL, dan pemain musik. Maka setiap kita memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, ada yang mendukung pelayanan. Ya, pokoknya masing-masing punya keunikan lah. Kita semua ini punya fungsi, saudara. Tidak ada di dalam gereja ini yang tidak ada fungsinya. Semua ada. Punya talenta kita semua. Punya tujuan bergereja. Nah, yang terakhir saya ingin katakan bahwa suatu pertumbuhan dan kedewasaan itu di gereja, kita harus menjadi apa? Kristus menjadi pimpinannya. Kita harus meletakkan dasar utamanya adalah firman Tuhan. Dan setiap jemaat melayani dalam kasih dan saling membangun. Jangan saling mencemooh, saling singgung-menyinggung. Ya tidak bisa lah. Ya kan? Ini namanya gereja penuh dengan kasih dan sayang. Saudara, saya puji Tuhan bahwa hari ini saya ingin katakan bahwa kalau tujuan ini, membangun dan tujuan bergereja ini mau sukses, saudara harus diproses. Kalau saudara diproses, jangan suka protes. Katakan kalau sebelah kiri kanannya, jangan suka protes. Kalau mau sukses. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada di tengah-tengah kebaktian ini, kami percaya bahwa